dengan NIM 172111336, mahasiswa IAIN Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6I. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bantuan hukum yang saya akan bahas mengenai kode etik advokat. Yang pertama, pembahasan mengenai kode etik. Apa kode etik itu? Jadi, kode etik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas-asas atau norma-norma yang berguna sebagai landasan dalam bentuk tertulis untuk menyatakan maksud-maksud tertentu yang dimana ini sebagai pedoman dalam menjalankan suatu yang terlibat dalam bidang profesi hukum. Dan kode etik ini dibuat oleh sekelompok organisasi. Untuk sejarah terbentuknya kode etik advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bermula dari keinginan advokat agar hak-hak dan kewajibannya mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik advokat ini dibentuk oleh para advokat yang bergabung dalam organisasi advokat. Adapun jenis etik profesi hukum advokat Indonesia, yang pertama, kepribadian advokat atau penasihat hukum, yang kedua, hubungan advokat dengan kliennya, yang ketiga, hubungan dengan teman sejawat, yang keempat, cara bertindak dalam menangani perkara, dan yang kelima, pelaksanaan kode etik advokat. Pada dasarnya, advokat merupakan profesi bebas. Artinya, advokat bebas melaksanakan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum seperti perdata maupun pidana, atau wilayah praktik di lembaga peradilan manapun seperti pengadilan tinggi, pengadilan negeri, atau Mahkamah Agung. Demikian pula, advokat dapat mewakili kepentingan kliennya dalam setiap kepentingan hukum dan melakukan perbuatan hukum sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik dapat saja dikenakan tindakan sebagai sanksi. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 atau sampai 12 bulan, dan yang keempat pemberhentian tetap dari profesinya. Sehingga seorang advokat setelah diberhentikan tetap, seseorang itu tidak lagi dapat menjabat atau bekerja sebagai advokat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.